Baiklah, aku akan meminta Fama untuk mengulurkan tangan. Hai Bodong juga menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah memikul tanggung jawab untuk menangani cara ini. Selama mereka menyingkirkan Guhi, mereka akan dapat menyebabkan Misty Cloud Sekte kehilangan banyak bantuan. Aku akan menyerahkan masalah menghubungi yang lain pada Hai Tua. Selain itu, tolong bantu saya mengatur agar orang-orang ini dapat beristirahat dengan baik. Mereka belum mendapatkan istirahat yang damai selama perjalanan panjang ini dari wilayah sudut hitam. Xiao Yan berdiri dan menunjuk ke arah Lin Yan dan yang lainnya saat dia tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong. Keke, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tentu saja, klan primer kami harus menerima tamu terhormat, yang telah datang dengan baik. Old Hai tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan tersenyum, mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Ding dan tiba-tiba berkata, saya pikir saya mungkin harus pergi dan bertemu dengan anggota klan dari klan Xiao. Ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Tetua pertama menginstruksikan Anda untuk menjadi kepala klan sebelum dia meninggal. Anggota klan telah menunggu 2 tahun sampai kamu kembali. Xiao Ding menganggukkan kepalanya sedikit saat dia perlahan berbicara. Xiao Yan diam. Dia segera menganggukkan kepalanya dengan tenang. Tidak peduli apa, darah klannya mengalir di tulangnya. Oleh karena itu, membiarkan klan ini makmur adalah tanggung jawab yang tidak bisa dia singkirkan. Mungkin ini juga harapan ayahnya. Xiao Yan dan Xiao Li mendorong Xiao Ding saat mereka diam-diam menyelinap keluar dari klan primer. Setelah itu, mereka berbelok ke jalan di dalam ibu kota, mengikuti jalan, dan perlahan menuju ke arah tertentu. Pertarungan besar yang menggetarkan jiwa sebelumnya sedang dibahas dengan hangat oleh seluruh ibu kota pada saat ini. Beberapa orang sangat bersemangat sehingga mereka menari dengan wajah memerah, membual kepada orang yang lewat tentang bagaimana mereka telah menyaksikan acara dari dekat sebelumnya. Namun, orang-orang yang tertarik dengan pertempuran yang memukau ini tidak menemukan bahwa karakter utama dari cerita tersebut berjalan dengan tenang melewati mereka. Mereka mendorong Xiao Ding dan berbelok ke beberapa jalan berbeda sebelum kebisingan di belakang mereka berangsur-angsur berkurang. Jumlah rumah mewah di sekitar juga semakin berkurang. Jelas, mereka sedang menuju ke daerah kota yang agak terpencil. Mereka sekali lagi berubah menjadi jalan yang tidak rata dan kompleks yang agak tua dan rusak muncul di depan mata Xiao Yan. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa tawa anak-anak yang dikirim dari kompleks. Ini di sini. Untuk menghindari pencarian di sekte Misty Cloud tahun-tahun ini, kami hanya bisa bersembunyi di tempat-tempat terpencil meski dilindungi klan primer. Xiao Ding tersenyum dan berkata sambil melihat ke kompleks besar. Xiao Yan mengangguk sedikit sementara Xiao Li dengan cepat berjalan ke depan dan mendorong pintu ke kompleks terbuka. Beberapa anak sedang bermain-main di dalam kompleks kumuh itu. Tawa berulang kali dipancarkan. Pada saat ini, ada lebih dari 10 pria berpakaian biasa di dalam kompleks. Orang-orang ini membawa senjata di punggung mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan sangat berhati-hati. Kehidupan seorang pengungsi beberapa tahun ini menyebabkan anggota klan Xiao tidak lagi memiliki aura yang kaya dan santai. Justru ada tambahan ketajaman. Pintu kompleks yang tiba-tiba terbuka juga langsung menarik perhatian orang-orang ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Sosok manusia melintas dan meraih anak-anak yang berlarian dan menempatkan mereka di belakang. Setelah itu, mereka menarik senjata mereka yang bersinar dari punggung mereka dan mengarahkan mereka ke bagian luar kompleks. Haha, tidak perlu cemas. Tawa yang akrab itu membuat mereka semua rileks saat semua orang menjadi cemas. Setelah itu, banyak tatapan menyapu ke arah 3 sosok manusia di pintu masuk. Xiao Yan mendorong Xiao Ding dan perlahan memasuki kompleks kumuh ini. Tatapannya menyapu wajah yang agak familiar. Orang-orang ini memiliki hubungan darah dengannya. Semuanya, lihat siapa yang kembali. Xiao Ding memandang semua orang dan tertawa. Semua anggota klan tercengang saat mendengar ini. Tatapan mereka segera beralih ke pemuda berjubah hitam di belakangnya. Semua orang kaget saat melihat wajah muda itu. Beberapa waktu kemudian, gelombang kegembiraan liar tiba-tiba meletus di dalam kompleks. Itu Tuan Muda Xiao Yan. Benar-benar Tuan Muda Xiao Yan. Dia benar-benar kembali. Haha, akhirnya ada harapan untuk klan Xiao. Cepat, pergi dan tangkap tetua ketiga dan yang lainnya.
Xiao Yan memandangi anggota klan Xiao yang sebenarnya agak bingung karena kegembiraan liar yang tiba-tiba meletus. Dia bertukar tatapan dengan Xiao Li di sisinya dan senyum hangat muncul di wajah mereka. Setelah keluar berkeliaran dan mendapatkan pengalaman selama bertahun-tahun, dia akhirnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke rumah setelah mencapai tempat ini. Pintu rumah di dalam kompleks dengan tergesa-gesa dibuka sementara semua orang berteriak kegirangan. Seorang lelaki tua segera berjalan keluar dengan langkah kaki yang cemas. Setelah itu, tatapannya dengan cepat tertuju pada pemuda berjubah hitam di dalam kompleks. Dia melihat ke wajah yang dikenalnya dan tetua ketiga, yang sifat pemarahnya telah diperhalus selama bertahun-tahun ini, tidak dapat menahan air matanya agar tidak mengalir keluar. Mereka akhirnya bertahan sampai hari ini. Tetua ketiga, kamu telah menderita selama tahun-tahun ini. Xiao Yan juga menghela nafas lembut saat melihat wajah air mata tetua ketiga terserang. Dia maju selangkah dan berbisik. Tidak sulit, tidak sulit. Tuan muda pasti menderita lebih dari kita setelah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Tetua ketiga mengusap air matanya dan menjawab. Anggota klan Xiao di sekitarnya juga tidak bisa mengendalikan mata mereka. Mereka menjadi merah ketika mereka melihat penatua ketiga yang emosional. Meskipun klan Xiao tidak dianggap sebagai klan terkenal dan hebat saat itu, mereka masih memiliki posisi yang cukup bagus di dalam kota Wutan. Sayangnya, dalam beberapa tahun yang singkat, klan tersebut dengan cepat menurun. Mereka yang semula sudah cukup untuk hidup nyaman, sudah mengungsi kemana-mana, selalu khawatir tragedi yang terjadi suatu malam akan terulang kembali. Aku akan membiarkan sekte Misty Cloud membayar kembali berkali-kali lipat lebih banyak dari hutang mereka pada klan Xiao kita. Xiao Yan dengan lembut menepuk bahu tetua ketiga dan berbicara dengan suara yang lembut dan dalam. Suaranya mengandung amarah dan niat membunuh yang sulit disembunyikan. Dia memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dia hilangkan agar Xiao Yan berakhir dengan cara ini. Tuan muda kecil benar-benar mampu. Kepala klan benar-benar memperhatikan orang. Dia jauh lebih baik dari kita, 3 orang tua yang tidak akan mati. Saat itu, tetua pertama dan kedua telah mengatakan kepada saya untuk meminta maaf atas tindakan bodoh kami terhadap tuan muda kecil saat itu sebelum mereka meninggal. Tetua ketiga tertawa tetapi suaranya agak serak. Xiao Yan mengatupkan bibirnya erat-erat. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasakan hidungnya menjadi agak masam dalam suasana khusyuk dan sunyi ini. Jika ayahnya kembali dan melihat bahwa klan Xiao telah berubah menjadi bentuk ini, kemungkinan ayahnya akan sangat kecewa padanya, bukan? Tetua ketiga, Anda seharusnya tidak menyebutkan hal-hal itu saat itu di masa depan. Kita semua memiliki darah yang sama. Di masa depan, tujuan kita adalah membalas dendam dan merevitalisasi klan Xiao. Xiao Yan mengusap hidungnya dan berbicara dengan lembut. Kami tidak akan membicarakannya, kami tidak akan membicarakannya. Menurut instruksi yang diberikan tetua pertama dan kedua sebelum mereka meninggal, tuan muda kecil adalah kepala klan Xiao saat ini. Setiap anggota klan akan mematuhi perintah Anda. Aku yang dulu bisa membantu menegakkan aturan klan bagi siapa saja yang menolak menerimanya. Tatapan tetua ketiga tiba-tiba menjadi tegas ketika dia berbicara sampai saat ini. Suaranya serius. Saya pikir kakak laki-laki itu lebih cocok untuk posisi kepala klan ini. Xiao Yan buru-buru berbicara saat mendengar ini. Adik ketiga, kamu seharusnya tidak menolak lebih lama lagi. Ini adalah kata-kata terakhir dari sesepuh pertama dan kedua dan itu tidak dapat diubah. Selain itu, hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk memimpin klan Xiao menjadi makmur sekali lagi. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Itu benar, saudara ketiga, kamu adalah satu-satunya yang dapat mengambil posisi kepala klan. Tenang, kakak dan aku akan membantumu. Xiao Li juga tertawa. Mendengar dorongan dari keduanya dan melihat banyak tatapan sungguh-sungguh dari anggota klan sekitarnya, Xiao Yan hanya bisa menghentikan penghindaran tak berguna dan berkata, kalau begitu, aku akan menjaga posisi kepala klan-klan Xiao ini untuk sekarang. Kami akan membahas tentang siapa yang paling cocok di masa depan. Anggota klan di sekitarnya segera mengeluarkan gelombang sorak-sorai saat mereka melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya setuju. Mereka memiliki kepercayaan yang tidak diketahui terhadap Xiao Yan.
Selain itu, dengan apa yang mereka sadari dalam pertempuran besar di langit sebelumnya, mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun pada kekuatan yang pertama. Mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Xiao Yan, klan Xiao pasti akan menjadi lebih kuat daripada di masa lalu. Xiao Yan menekan tangannya di udara ilusi dan menekan sorakan itu. Matanya melihat sekeliling saat dia bertanya, berapa banyak anggota klan yang tersisa di klan Xiao? Seperti apa kekuatan mereka? Masih ada 208 orang. Jika kita menyingkirkan wanita dan anak-anak, yang tidak memiliki kemampuan bertarung, kita masih memiliki sekitar 140 orang. Kebanyakan dari mereka adalah dari kelas Dou Ze atau Dou Si. Bahkan saya hanya seorang bintang 4 Dou Ling, kata tetua ketiga. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat mendengar ini. Di masa lalu, klan Xiao tidak memiliki metode Qi dan teknik Dou yang kuat, juga tidak memiliki bantuan pil obat yang bagus. Wajar jika pelatihan mereka cukup lambat. Kekuatan semacam ini memang tidak layak disebutkan di depan sekte Mystic Cloud. Tempat ini sepertinya tidak memiliki lebih dari 200 orang. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan bertanya-tanya dengan suara keras. Kami diam-diam telah membentuk kelompok tentara bayaran yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan untuk membantu melatih anggota klan. Makanya, kebanyakan dari mereka biasanya terpencar-pencar tentang menyelesaikan tugasnya. Tetua ketiga buru-buru menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menoleh ke Xiao Li dan berkata, kakak kedua, aku akan menyerahkan pelatihan anggota klan padamu. Anda dapat mengajukan permintaan apapun kepada saya. Selain itu, ubah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik. Klan Xiao tidak perlu lagi bersembunyi dan berlama-lama untuk bertahan hidup di masa depan. Ia tidak masalah. Namun, metode pelatihan saya bukanlah sesuatu yang orang biasa dapat tahan. Saya ingin tahu apakah ada yang takut? Xiao Li menganggukkan kepalanya dan segera menyapu pandangannya ke anggota klan saat dia berbicara dengan cara yang serius. Tuan muda Xiao Li, anakku meninggal di tangan sekte Mystic Cloud. Anda memberitahu saya, apa yang saya takuti untuk mendapatkan kekuatan? Anda bisa melatih kami sampai mati. Mereka yang mati karena mereka tidak dapat menahannya pantas mendapatkannya. Cukup banyak dari pria dengan wajah bersemangat dalam klan Xiao meraung kegirangan begitu kata-kata Xiao Li terdengar. Xiao Li mengangguk sedikit. Dia merasa cukup puas dengan nyali para anggota klan Xiao. Seseorang bisa berlatih jika tidak memiliki kekuatan. Jika seseorang bahkan tidak punya nyali, dia hanya akan menjadi lemah tidak peduli bagaimana dia dilatih. Saat ini, klan Xiao membutuhkan orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawa untuk bertarung dan bukan yang lemah. Kakak kedua, kamu juga harus mengirim beberapa anggota gerbang Xiao ke kota. Saat ini, klan Xiao memang membutuhkan perlindungan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan Xiao Li. Aye, serahkan masalah klan Xiao kepada kakakmu dan aku. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bersiap untuk berurusan dengan sekte Mystic Cloud. Ini adalah hal terpenting yang perlu kita lakukan. Jika kita bisa mengalahkan sekte Mystic Cloud, reputasi klan Xiao pasti akan melambung tinggi. Jika kita harus dikalahkan, kita benar-benar tidak dapat ditebus. Xiao Li mengangguk, menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam.